Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Baik-baik aja kan? Nah, di sini kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi kami yang bertema pengendalian kas. Yuk simak videonya. Nah, sebelum ke materi, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 2. Anggota yang pertama, Nafa Audatul Faiza dengan NIM 190105020228. Yang kedua, Risma Apriliana dengan NIM 190105020217. Yang ketiga, Zainal Ilmi dengan NIM 190105020224. Dan yang terakhir, Mirhan Hidayat. Yuk kita langsung aja ke materinya. Pada pengendalian kas ada 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian pengendalian kas. Yang kedua, pengendalian kas secara eksternal dan internal. Yang ketiga, pengertian besaran saldo. Dan yang keempat, kegunaan dan sifat akun bank sebagai alat pengendalian. Yuk kita bahas poin yang pertama dulu, pengertian pengendalian kas. Pengendalian kas atau kas kontrol adalah kegiatan atau proses untuk mengendalikan uang tunai yang dimiliki perusahaan agar jangan terlalu kecil, sehingga membahayakan likuiditas atau terlalu besar sehingga menurunkan kemampuan labaannya. Pada dasarnya, tujuan pengendalian kas adalah mencapai kas yang optimal. Pengertian kas menganggur. Kas menganggur adalah sejumlah uang yang ada di rekening atau tabungan yang hanya disimpan saja tanpa digunakan atau diinvestasikan, sehingga mengakibatkan kas yang menganggur. Cara menghindari kas menganggur: menginvestasikan kas, bergabung dalam deposito bank, membeli saham, investasi properti, investasi emas. Pengendalian kas secara eksternal dan internal. Pengertian: akuntansi pada kas lebih dititik beratkan pada fungsi penyediaan informasi untuk kepentingan manajemen terhadap kas. Secara garis besar, akuntansi terhadap kas harus diarahkan kepada dua hal, yaitu administratif dan accounting control. Kegunaan: 1. Menyediakan kas yang cukup untuk operasi perusahaan sehari-hari atau likuiditas. 2. Menghindarkan terjadinya kas yang menganggur atau idle money. 3. Mencegah terjadinya kerugian-kerugian sebagai akibat dari adanya penyalahgunaan terhadap kas. Tujuan: 1. Mengamankan dan mencegahkan terjadinya pemborosan, penyalahgunaan, dan ketidakefisiensi dari sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan. 2. Menjamin ketelitian dan dapat dipercayai atau reliability, keberadaan data operasional dan akuntansi yang dihasilkan. 3. Mendorong tercapainya efisiensi operasi dan dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Pengertian besaran saldo kas. Besaran saldo kas atau juga disebut anggaran kas dapat diartikan sebagai sebuah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk perkiraan arus kas, di mana besaran arus kas yang diperkirakan tersebut akan terjadi pada waktu atau periode tertentu, sehingga ada yang disebut dengan estimasi yang berlaku untuk penentuan arus kas. Penentuan ini bertujuan untuk mengetahui apakah anggaran perusahaan cukup atau tidak. Dalam penilaian anggaran ini akan diuji dan dikelola sehingga memberikan kepastian untuk memenuhi kebutuhan operasional suatu perusahaan atau tidak. Selanjutnya mengenai metode anggaran kas. Di dalam metode ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, penerimaan dan pembayaran. Yang kedua, untung dan rugi yang disesuaikan. Dan yang ketiga, metode neraca. Selanjutnya, cara menyusun kas. Dalam hal ini terdapat beberapa cara. Yang pertama, harus menentukan arus kas yang masuk ke perusahaan selama 1 bulan. Yang kedua, harus menentukan arus kas yang keluar dari perusahaan dalam kurun waktu 1 bulan. Yang ketiga,
arus kas yang masuk harus lebih besar daripada arus kas yang keluar. Selanjutnya, saldo akhir bulan pertama menjadi saldo akhir untuk bulan kedua. Selanjutnya, jika arus kas negatif, perusahaan harus meminjam uang. Dan yang terakhir, harus konsisten dengan anggaran kas selama periode yang direncanakan. Kegunaan dan sifat akun sebagai pengendalian kas. Pengendalian untuk menerima kas. Semua penerimaan kas harus segera dicatat. Hendaknya semua penerimaan kas pada hari itu juga harus disetor ke bank. Adanya pemisahan fungsi antara petugas yang menangani penerimaan kas dilakukan dengan mesin kas register. Pengendalian untuk mengeluarkan kas. Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan menggunakan cek, kecuali pengeluaran yang jumlahnya kecil yang tidak efisien dilakukan penggunaan cek dapat dilakukan dengan menggunakan dana kas kecil. Dalam hubungannya dengan kas kecil ada dua metode yang digunakan, yaitu sistem Empres. Dalam sistem ini, jumlah dalam rekening kas kecil selalu tetap, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir kas kecil untuk membentuk dana kas kecil. Metode kedua, metode fluktuasi. Dalam metode fluktuasi, pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cara sama seperti dalam metode sistem Empres. Pengendalian kas atau cash control adalah kegiatan atau proses untuk mengendalikan uang tunai yang dimiliki perusahaan agar jangan terlalu kecil sehingga membahayakan likuiditas atau terlalu besar sehingga penurunan kemampuan. Pada dasarnya, tujuan pengendalian kas adalah mencapai kas yang optimal. Dalam pengendalian internal terhadap kas ada yang dinamakan administratif dan account control yang secara umum dimiliki 3 bagian, yaitu menyediakan yang cukup untuk operasi perusahaan sehari-hari atau likuiditas, menghindari terjadinya kas yang menganggur, idle money, dan menengah, kerugian yang terjadi dikarenakan adanya penyalahgunaan terhadap kas.